Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita diajarkan bahwa Islam adalah agama tauhid, bahwa hanya Nabi Muhammad yang membawa risalah terakhir dari langit. Tapi bagaimana jika kami katakan bahwa jauh sebelum Islam turun di Mekah, ajaran tentang Tuhan yang esa sudah ada? Bahkan di India, dalam teks-teks Veda kuno disebutkan Dia satu, tanpa yang kedua. Sebuah kalimat yang mencurigakan karena terlalu mirip dengan konsep La ilaha illallah. Siapa sebenarnya yang pertama kali membawa kalimat tauhid itu ke dataran India? Apakah mungkin para nabi pernah diutus ke wilayah timur jauh, namun jejak mereka disamarkan menjadi tokoh-tokoh mitologi dan dewa-dewa dalam ajaran Hindu? Bagaimana mungkin sebuah agama yang sekarang identik dengan ribuan dewa, dulu memegang ajaran tentang Tuhan yang tidak berwujud, tidak dilahirkan, dan tidak diperanakan? Dan mengapa ajaran-ajaran kuno yang mirip dengan Islam justru terkubur dalam ritual yang tidak dipahami umatnya sendiri? Dalam dokumenter ini, kita tidak sedang menyerang, kita sedang menyelidiki. Kita akan membuka lembar demi lembar rahasia sejarah yang selama ini dikubur oleh waktu dan kekuasaan, berdasarkan riwayat-riwayat yang syahih, tafsir dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan fakta-fakta mencengangkan yang jarang disentuh bahkan oleh cendekiawan Muslim sendiri. Benarkah Hindu adalah sisa-sisa dari agama tauhid yang dibawa oleh Nabi terdahulu? Ataukah itu hanya kebetulan linguistik yang terlalu jauh ditafsirkan? Simak sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah manusia selamanya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di antara semua agama kuno di dunia, Hindu adalah salah satu yang paling tua dan paling kompleks. Ia tidak memiliki pendiri yang jelas. Tidak ada kitab suci tunggal yang mengikat semua pengikutnya dan tersebar dalam ribuan tradisi lokal di seluruh anak benua India. Tapi justru karena itu, banyak peneliti, termasuk dari kalangan Islam sendiri, mulai bertanya, apakah Hindu adalah agama hasil ciptaan manusia? Atau adakah kemungkinan bahwa Hindu pada masa awal adalah sisa dari ajaran para nabi terdahulu yang telah diselewengkan? Pertanyaan ini bukan isapan jempol. Dalam sejarah Islam, Allah telah menegaskan secara berulang bahwa Dia mengutus nabi kepada setiap umat. Dalam Quran Surat Fatir ayat 24, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada seorang pemberi peringatan di antara mereka. Kalimat ini bukan simbolik, ini literal. Tidak ada umat kecuali telah didatangi nabi. Maka sangat mungkin bangsa India kuno yang memiliki peradaban tinggi dan sudah menetap sejak ribuan tahun lalu pernah didatangi oleh utusan Allah yang menyerukan tauhid. Tapi seperti halnya umat-umat lain, ajaran mereka pun mengalami tahrif atau penyimpangan. Jejak-jejak tauhid dalam Hindu bukan teori kosong. Dalam naskah kuno Upanishad yang merupakan bagian dari kitab Veda, terdapat ajaran tentang Tuhan yang tunggal, tidak berwujud, tidak dilahirkan, dan menciptakan segala sesuatu. Salah satu kutipan dalam Chandogya Upanishad menyatakan Tuhan itu esa, tak tergambarkan, dan menjadi sumber dari segala yang ada. Dalam kitab Brihadaranyaka Upanishad juga tertulis pernyataan mencengangkan. Tuhan itu satu, tanpa yang kedua. Ia tidak memiliki bentuk, tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bisa dilihat atau dipahami. Pernyataan-pernyataan ini secara substansi sangat dekat dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Bahkan dalam kitab suci Hindu tertua Rig Veda terdapat ayat yang berbunyi Ekam Sot Viprah Bahuda Vadanti, yang berarti kebenaran itu satu. Para bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Ini menunjukkan bahwa pada masa awalnya
terdapat keyakinan akan Tuhan yang esa, sebelum kemudian muncul berbagai dewa dan manifestasi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana ajaran tentang satu Tuhan bisa berubah menjadi sistem politeistik dengan ribuan dewa seperti yang kita lihat dalam Hindu modern? Jawabannya terletak pada proses panjang penyimpangan sejarah. Dalam Islam kita mengenal istilah tahrif, yaitu pengubahan wahyu, baik secara teks maupun makna. Dan proses tahrif ini juga terjadi dalam agama-agama lain, termasuk Yahudi dan Nasrani, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Maka, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, agar mereka memperoleh keuntungan yang sedikit. Jika dalam Yahudi dan Kristen tahrif dilakukan oleh elit agama yang ingin mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, maka dalam konteks India kuno, penyimpangan dilakukan oleh kasta Brahmana, kelompok yang menguasai teks-teks suci dan ritual agama. Mereka memonopoli penafsiran terhadap kitab Veda dan secara bertahap menggantikan konsep ketuhanan tunggal menjadi sistem pemujaan terhadap dewa-dewa. Dalam catatan sejarah, ditemukan bahwa pada masa awalnya, agama Hindu tidak memiliki patung dan penyembahan berhala. Justru penyembahan kepada dewa dalam bentuk arca baru muncul ratusan tahun kemudian. Artinya, ada fase awal dalam sejarah keagamaan India yang masih memegang konsep tauhid dan belum jatuh ke dalam syirik. Lebih jauh lagi, sebagian ulama Islam klasik pernah menyinggung kemungkinan bahwa India pernah menjadi tempat diutusnya para nabi. Dalam kitab Al-Fusul fi Usul Din karya Al-Shahrastani disebut bahwa banyak nabi diutus ke wilayah timur jauh, tapi tidak semua disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi dalam tafsirnya menyebut kemungkinan bahwa Zoroaster dan sejenisnya pernah menerima wahyu meskipun umatnya menyimpangkannya. Jika kemungkinan ini berlaku untuk Persia, maka sangat mungkin pula India pernah mengalami hal serupa. Fakta mencengangkan lainnya adalah mengenai sosok Rama dan Krishna yang sangat dihormati dalam tradisi Hindu. Dalam beberapa versi kitab Purana, mereka digambarkan sebagai manusia bijak yang diutus untuk menegakkan dharma atau kebenaran. Namun dalam perkembangan selanjutnya, mereka diangkat menjadi dewa, bahkan avatar atau inkarnasi Tuhan. Ini sangat mirip dengan penyimpangan terhadap Nabi Isa, yang awalnya hanyalah hamba dan Rasul Allah, tapi kemudian dianggap anak Tuhan bahkan bagian dari Trinitas. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Proses yang sama terjadi dalam agama Hindu. Sosok manusia yang dulunya mungkin adalah nabi atau pemimpin kebenaran, diangkat menjadi dewa, bahkan sumber keselamatan. Lambat laun, masyarakat Hindu berpaling dari Tuhan yang esa dan lebih memilih menyembah bentuk simbolik yang bisa mereka lihat, sentuh, dan persembahkan sesaji. Inilah puncak dari penyimpangan terhadap ajaran tauhid. Dan seperti dalam tradisi agama terdahulu, sistem kasta dalam Hindu turut mempercepat penyimpangan ini. Kasta Brahmana menempatkan dirinya sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan. Padahal, dalam Islam, tidak ada perantara antara hamba dan pencipta. Dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Sejarah juga mencatat bahwa kaum muslimin yang memasuki India pada abad ke-7 hingga 11 menemukan praktik agama yang sangat beragam. Namun di antara mereka juga ditemukan kelompok-kelompok spiritual yang menolak penyembahan berhala dan hanya mengakui satu Tuhan. Sebagian sejarawan Muslim seperti Al-Biruni yang pernah tinggal lama di India menulis dalam bukunya Tahqiq Malil Hind bahwa sesungguhnya inti ajaran para bijak Hindu adalah menyembah Tuhan yang esa tanpa rupa, dan bahwa penyembahan terhadap patung hanyalah cara kaum awam dalam mendekatkan diri ini. Sangat menarik karena mengingatkan kita
pada Quran Surat Az-Zumar ayat 3, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi, dalam kasus Hindu pun penyembahan kepada dewa. Dewa awalnya tidak dimaksudkan sebagai pengganti Tuhan, tapi sebagai perantara. Namun seperti yang selalu terjadi dalam sejarah, perantara itu akhirnya dijadikan Tuhan itu sendiri. Temuan arkeologis terbaru juga mendukung teori bahwa Hindu awal berbeda dari Hindu modern. Di situs Mohenjo-daro dan Harappa yang merupakan pusat peradaban lembah Indus, ditemukan simbol-simbol spiritual yang tidak menunjukkan bentuk penyembahan terhadap berhala. Justru ada indikasi bahwa mereka mempraktikkan ibadah yang tenang, tidak gaduh, dan bersifat kontemplatif, mirip dengan sholat atau dizikir dalam Islam. Sebagian ilmuwan Islam modern seperti Dr. Zakir Naik juga pernah menyebut bahwa beberapa tokoh dalam kitab Veda memiliki ciri yang mirip dengan para nabi dalam Islam. Bahkan sebagian ayat dalam Atharvaveda disebut-sebut menggambarkan ciri-ciri Nabi Muhammad dengan cukup detail. Tentu hal ini harus dikaji hati-hati dan tidak bisa dijadikan dalil agama, tapi cukup menjadi indikasi bahwa jejak kenabian pernah mampir di wilayah ini. Maka, jika kita tarik benang merah dari seluruh data ini, maka satu kesimpulan besar, mulai terbentuk Hindu pada masa awal bukanlah sistem politeistik seperti hari ini. Ia adalah sistem kepercayaan yang dalam fase awalnya memiliki ajaran tentang Tuhan yang esa, tidak memiliki bentuk dan tidak diserupakan dengan ciptaan. Namun karena penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuka agama dan kekuasaan sosial, akhirnya ajaran tauhid itu hilang. Ia tergantikan oleh mitologi ribuan dewa, sistem kasta ritual penyembahan berhala, dan legenda-legenda yang tak lagi mengandung nilai tauhid. Inilah sebabnya Islam datang bukan sebagai penghapus sejarah, tapi sebagai pelurus. Islam tidak menolak bahwa ajaran tauhid pernah turun di luar Arab, bahkan mengakui dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Maka bisa jadi sesungguhnya bangsa India kuno pun telah menerima risalah tauhid, hanya saja sejarah tidak mencatatnya dengan jujur. Nama nabi-nabi mereka tidak disebut dalam kitab Islam, bukan karena tidak ada, tetapi karena jejaknya telah dikubur oleh mitos ritual dan tahrif. Dan tugas umat Islam hari ini adalah membuka kembali jejak itu, menyaringnya dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, lalu menyampaikan kepada dunia bahwa Islam bukan agama baru, melainkan akhir dari semua risalah tauhid yang pernah dikirim Allah ke seluruh penjuru bumi. Maka, apakah Hindu adalah agama para nabi zaman dahulu? Jawabannya mungkin bukan Hindu dalam bentuk hari ini, tetapi mungkin dalam bentuk asalnya. Ia adalah sisa dari wahyu langit yang telah lama dikaburkan. Jika kita terus menyusuri lorong-lorong sejarah dan meneliti lembaran yang terabaikan, maka satu hal yang semakin terang adalah bahwa agama-agama kuno tidak muncul dari ruang hampa. Sebagian besar dari mereka memuat struktur spiritual yang tidak bisa dijelaskan, hanya sebagai hasil budaya atau imajinasi manusia semata. Terlalu sistematis, terlalu dalam, dan terlalu konsisten untuk dianggap lahir dari hayalan. Maka, hipotesis bahwa Hindu awal adalah kelanjutan atau sisa dari risalah kenabian bukanlah spekulasi tanpa dasar, melainkan pendekatan ilmiah berbasis ayat, riwayat, dan jejak historis. Salah satu fenomena yang layak ditelaah lebih jauh adalah konsep Erta dalam Veda. Ini adalah hukum universal, tatanan kosmik, dan kebenaran moral yang diyakini sebagai sistem yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta. Konsep ini sangat dekat dengan ajaran Islam tentang sunatullah, hukum Allah yang berlaku atas makhluk dan kehidupan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 62, Allah menyebutkan sunnatullah yang berlaku atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, dan kamu tidak akan menemukan perubahan pada sunnatullah. Itu lebih
mencengangkan lagi adalah dalam Rig Veda ditemukan referensi terhadap penyembahan kepada Tuhan yang tidak diketahui. Disebut dengan kata Agner Eko Devo Nadivitaya Osti, yang artinya Tuhan itu satu, tidak ada yang kedua. Pernyataan ini sangat jauh dari politeisme. Bahkan banyak ayat Veda lainnya, konsep Brahman sebagai Tuhan yang maha tinggi sangat menolak personifikasi, menyerukan penyucian diri, dan mengharamkan penyembahan terhadap makhluk. Ini menunjukkan bahwa tauhid tidak hanya pernah ada, tapi menjadi fondasi dari sistem spiritual awal di India. Namun seiring waktu, mitologi mulai masuk. Dewa-dewa lokal dari berbagai wilayah dimasukkan ke dalam sistem Veda. Proses ini bukan terjadi dalam semalam, tetapi melalui berabad-abad penyesuaian politik dan budaya, pengaruh kerajaan dan kasta Brahmana mempercepat proses tersebut. Maka agama pun berubah dari ajaran tauhid menjadi politeisme dan bahkan panteisme. Proses yang sama juga terjadi di agama-agama lain. Dalam konteks Yahudi, penyembahan terhadap lembu emas terjadi saat Musa baru saja pergi menerima wahyu. Dalam Kristen, Isa alaihissalam yang awalnya hanya menyampaikan tauhid, kemudian dijadikan anak Tuhan melalui keputusan konsili dan dogma gereja. Dalam agama Buddha, Siddhartha Gautama yang tegas menolak pemujaan pada makhluk, justru akhirnya disembah sebagai patung. Maka bukan mustahil bahwa Rama, Krishna, dan tokoh-tokoh Hindu lainnya dulunya adalah manusia pilihan yang menyerukan kebenaran, namun dikultuskan oleh generasi berikutnya. Sebuah riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutus 1:20:40 nabi, dan di antara mereka ada 315 rasul." Artinya, mayoritas nabi tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Maka sangat logis jika sebagian dari mereka pernah diutus ke India, Cina, Asia Tenggara, atau wilayah-wilayah lain yang hari ini dianggap jauh dari pusat wahyu. Para ulama ahlus sunnah seperti Ibnu Katsir dan Al-Bagawi juga menjelaskan bahwa kisah para nabi yang disebut dalam Al-Quran hanyalah contoh, bukan seluruhnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran, bukan mencatat sejarah lengkap. Dengan demikian, terbuka ruang yang sangat luas bahwa para nabi lain juga membawa risalah yang serupa namun tidak diketahui. Karena tidak diwariskan secara autentik, maka ketika Islam datang sebagai agama terakhir, ia tidak hanya membawa wahyu yang baru, ia datang sebagai pelurus semua wahyu yang sebelumnya telah dilupakan dan diselewengkan. Islam adalah verifikator, bukan penolak. Islam menolak bentuk agama yang menyimpang, bukan ajaran asli yang diturunkan oleh Allah. Bahkan dalam dakwah Nabi Muhammad kepada umat non-muslim di sekelilingnya, pendekatan ini sangat tampak. Beliau tidak serta-merta mengatakan bahwa semua agama sebelumnya batil, melainkan mengajak kepada penyempurnaan ajaran yang benar dan pemurnian dari penyimpangan. Ketika datang sekelompok orang Nasrani dari Najran, Rasulullah berdialog dengan mereka, menjelaskan bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan hujah yang kuat. Inilah metode yang seharusnya dihidupkan hari ini, menyampaikan kepada umat Hindu dengan ilmu dan adab, bahwa jika mereka menelusuri ajaran awal leluhur mereka, mereka akan menemukan pondasi yang sama dengan Islam, tauhid, kesucian jiwa, larangan menyembah makhluk, dan harapan akan kehidupan setelah mati. Lebih jauh, jika kita melihat sistem ibadah dalam Hindu awal, ditemukan beberapa kesamaan dengan ajaran Islam. Praktik mandi suci, puasa, meditasi yang fokus pada satu Tuhan, larangan mencemari diri dengan makanan haram, bahkan penyembelihan hewan secara bersih dan sakral. Semua ini bukan identik, tetapi mengarah kepada satu nilai, penyucian diri untuk mendekat kepada Tuhan yang tak terlihat. Dan ketika Islam datang, ia mengatur semua itu secara jelas dan tegas. Tidak ada ritual mistis, tidak ada perantara, tidak ada simbol-simbol ambigu. Hanya ada satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu arah ibadah, dan satu sistem hidup yang menyatukan semua ajaran tauhid sebelumnya
dalam bentuk yang paling sempurna. Seorang penyair Arab pernah berkata dalam bentuk hikmah, "Jika kamu ingin tahu bahwa air itu murni, maka lihatlah mata airnya sebelum ia tercampur." Maka, jika kita ingin melihat kemurnian agama Hindu, kita harus melihat sebelum dewa-dewa masuk, sebelum upacara rumit diciptakan, sebelum kasta memecah manusia, dan sebelum patung-patung didirikan. Di titik itulah kita akan menemukan ajaran tentang Tuhan yang esa. Dan Islam datang untuk menunjukkan itu. Dan inilah narasi besar yang sedang kita buka hari ini. Sebuah narasi yang menyatukan sejarah, wahyu, dan fakta-fakta yang selama ini dipisahkan oleh jarak, budaya, dan kekuasaan. Apakah Hindu adalah agama para nabi? Mungkin bukan Hindu dalam bentuk hari ini, tapi sangat mungkin Hindu awal adalah pantulan dari ajaran Tauhid yang telah dilupakan. Sebuah warisan dari nabi-nabi yang tidak dikenal namun pernah berjalan di bumi India. Dan Islam hari ini datang bukan untuk menghapus mereka, tapi untuk menyempurnakannya. Bukan untuk membakar kitab mereka, tapi untuk menyaring kebenarannya dan memisahkannya dari kebatilan. Lembar demi lembar sejarah yang kita buka hari ini tidak lagi memberi ruang bagi sikap fanatik tanpa ilmu. Fakta yang terungkap menuntut keberanian untuk jujur bahwa sejarah keagamaan umat manusia jauh lebih kompleks daripada apa yang diajarkan dalam buku teks sekolah, dan bahwa apa yang disebut agama Hindu hari ini dalam bentuk politeisme, ribuan dewa, ritual kompleks, serta sistem kasta yang menindas bukanlah wujud asli dari apa yang diyakini nenek moyang mereka. Pada awalnya, banyak tokoh spiritual Hindu yang jujur pun mulai mengakui ini. Swami Vivekananda, salah satu reformis keagamaan abad ke-19 yang sangat dihormati di India, secara terbuka menyatakan bahwa esensi Veda adalah keesaan Tuhan. Ia bahkan menyebut bahwa penyembahan kepada dewa hanyalah bentuk simbolik untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Tapi ia juga mengkritik bahwa simbol-simbol itu telah menjadi pusat ibadah, bukan lagi alat bantu spiritual. Persis seperti yang digambarkan dalam Islam sebagai bentuk syirik terselubung. Dan ini bukan hanya soal teologi, tapi juga politik spiritual. Ketika ajaran Tauhid menghilang, muncul kelompok yang memonopoli akses terhadap Tuhan. Dalam sistem kasta Hindu, hanya kelompok Brahmana yang dianggap layak membaca dan menafsirkan kitab suci. Kelompok lain dilarang bahkan mendengarkan pembacaan Weda. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa setiap manusia setara di hadapan Allah dan semua orang bisa berdoa langsung kepadanya tanpa perantara. Dalam Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha mengenal." Ayat ini adalah pembebasan dari semua bentuk hierarki buatan manusia. Tidak ada kasta dalam Islam. Tidak ada manusia yang lebih suci karena darah atau status. Yang ada hanyalah ketakwaan. Maka, ketika sistem kasta dijadikan bagian inti dari ajaran keagamaan, kita bisa simpulkan bahwa itu bukan ajaran asli dari wahyu. Karena wahyu Allah tidak pernah memecah umat manusia dalam struktur sosial yang menindas. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu." Dalam konteks ini, sangat mungkin bahwa ajaran Hindu awal tidak mengenal kasta. Bahwa para nabi yang mungkin pernah diutus ke India menyampaikan ajaran yang setara, satu Tuhan, satu umat, dan satu sistem moral. Namun ketika pewaris wahyu menjadi penguasa politik dan ritual, maka keadilan pun hancur, diganti dengan struktur kasta yang menguntungkan elit agama. Fakta ini diperkuat dengan temuan bahwa dalam ajaran Upanishad, kitab yang dianggap paling filosofis, dalam Hindu tidak ditemukan pembahasan tentang kasta
secara eksplisit. Justru Upanishad banyak membahas tentang kesatuan jiwa manusia dengan kebenaran tertinggi dan seruan untuk membersihkan diri dari kebatilan dunia. Ini sangat sejalan dengan semangat dakwah Islam yang menekankan pada pembersihan hati dan pemurnian ibadah. Dan ketika dakwah Islam memasuki India, ribuan orang dari kasta rendah masuk Islam bukan karena paksaan pedang, tapi karena mereka menemukan sistem kepercayaan yang membebaskan. Dalam Islam, mereka boleh sholat di saf yang sama dengan orang kaya. Mereka boleh menghafal Al-Quran, menjadi ulama, bahkan menjadi pemimpin. Ini revolusi spiritual yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Inilah sebab mengapa Islam diterima luas di anak benua India, meski propaganda Barat berusaha membungkus sejarah itu dengan tuduhan invasi dan pemaksaan. Sejarah mencatat bahwa banyak ulama besar lahir dari komunitas Muslim India yang dulunya pemeluk Hindu. Tapi mereka tidak hanya pindah agama, mereka seperti menemukan kembali kebenaran yang selama ini terpendam di dalam naskah-naskah kuno agama nenek moyang mereka. Islam bukan hanya mengisi kekosongan spiritual, tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh simbol dan upacara. Pertanyaannya sekarang, mengapa semua ini jarang diungkap? Mengapa pembahasan tentang kemungkinan Hindu sebagai agama yang pernah mengandung tauhid nyaris tak pernah muncul di media atau buku-buku sejarah? Jawabannya ada pada dominasi wacana global yang dikendalikan oleh dua blok besar, sekularisme dan politeisme modern. Sekularisme tidak menginginkan umat manusia kembali pada keyakinan mutlak akan satu Tuhan yang mengatur segalanya. Politeisme modern baik dalam bentuk kapitalisme, fanatisme budaya, atau sistem peribadatan baru, tidak ingin tauhid merevolusi ulang masyarakat. Karena jika tauhid kembali mengakar, maka kekuasaan palsu akan runtuh. Maka sangat wajar jika jejak-jejak tauhid dalam Hindu ditutup rapat, karena membuka itu sama dengan membongkar kebusukan sejarah dan menyingkap pengkhianatan terhadap wahyu. Tetapi tugas kita sebagai Muslim hari ini bukan untuk menyerang, tapi membuka, bukan untuk mencela, tapi menjelaskan bahwa Islam bukan datang dengan pidong, tapi dengan cahaya, dan bahwa siapapun yang mencari kebenaran akan menemukan bahwa Islam adalah pintu akhir dari seluruh pencarian spiritual manusia. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang berani menyatakan semua nabi membawa ajaran yang sama, karena Islam satu-satunya agama yang mengakui bahwa kebenaran pernah turun di luar Arab, dan karena Islam satu-satunya agama yang mampu membongkar sejarah dan menyusunnya kembali dalam peta kebenaran yang konsisten. Jika hari ini ada umat Hindu yang mulai meneliti ajaran leluhur mereka secara mendalam, dengan hati yang bersih dan pikiran terbuka, mereka akan temukan bahwa Tuhan yang Maha Esa, yang dulu disebut Brahman, tanpa bentuk, tanpa sekutu, tanpa patung, sebenarnya adalah Allah. Dan mereka akan tahu bahwa Islam bukan musuh, tapi akhir dari perjalanan panjang leluhur mereka yang pernah mendengar wahyu, tapi kemudian kehilangan arah. Inilah saatnya sejarah diperbaiki dan kebenaran dikembalikan ke tempatnya. Dan ketika kita melanjutkan membuka lembar demi lembar sejarah yang lama disembunyikan, kita semakin menyadari bahwa narasi dominan yang menggambarkan Hindu sebagai agama politeistik sejak awal adalah pembacaan yang dangkal atau bahkan manipulatif. Di balik ribuan nama dewa, di balik legenda-legenda mitologis yang tumbuh di berbagai daerah, sebenarnya tersembunyi satu pondasi yang sangat dekat dengan tauhid. Tapi sebagaimana terjadi pada banyak agama samawi sebelum Islam, pondasi itu secara bertahap dikaburkan oleh elit spiritual, lalu digantikan dengan sistem kepercayaan yang mudah dikendalikan dan sulit diverifikasi. Islam sebagai agama pamungkas datang membawa cahaya yang bukan hanya membimbing, tapi juga menguak. Karena Islam tidak datang untuk menciptakan agama baru. Allah menegaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13, Dia telah mensyariatkan bagi kamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama
Dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Agama yang diwariskan kepada para nabi dari masa ke masa adalah agama yang satu, tauhid. Maka dari perspektif ini, Hindu awal tidak bisa langsung dikategorikan sebagai agama luar Islam secara mutlak, tapi harus ditelaah bagian mana yang sesuai dengan risalah tauhid dan bagian mana yang merupakan tahrif, penyimpangan dari ajaran nabi yang mungkin pernah hidup di sana. Kita bisa melihat bagaimana beberapa tradisi inti dalam Hindu awal yang sekarang diabaikan justru menunjukkan kemiripan yang kuat dengan ajaran para nabi. Pertama, konsep penyucian jiwa. Dalam Islam, konsep tazkiyatun nafs atau penyucian diri sangat utama. Tidak cukup hanya beriman secara lisan. Jiwa harus dibersihkan dari kesyirikan, kesombongan, dan hawa nafsu. Dalam banyak teks Upanishad disebutkan bahwa manusia tidak akan mencapai moksha atau keselamatan spiritual kecuali jika ia melepaskan diri dari keduniawian dan menundukkan hawa nafsunya. Prinsip ini mirip dengan konsep takwa dalam Islam yang disebut oleh Allah sebagai ukuran kemuliaan manusia. Kedua, pentingnya amal saleh. Dalam ajaran Islam, keimanan harus dibuktikan dengan amal. Ini disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat Al-Asr ayat 3, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dalam ajaran Hindu awal, kesucian bukan milik kasta, tapi diperoleh melalui tindakan kebenaran yang disebut dharma. Namun dalam sistem Hindu modern, dharma disamakan dengan peran sosial berdasarkan kasta, bukan kebenaran universal. Inilah bentuk tahrif, mengganti makna wahyu dengan kepentingan kelompok. Ketiga, kepercayaan kepada hari pembalasan. Hindu reinkarnasi yang dalam pengertian awalnya bukan seperti kepercayaan saat ini. Beberapa naskah Hindu awal menggambarkan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah mati. Dalam teks Purusha Sukta disebutkan bahwa setelah kematian manusia akan diadili dan akan mengalami kelahiran kembali sebagai bentuk balasan terhadap perbuatannya. Namun kemudian konsep ini dimitoskan, dijadikan bagian dari cerita siklus tanpa akhir, dan dijauhkan dari esensi tanggung jawab moral. Bandingkan dengan ajaran Islam dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Seluruh pola ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu, ajaran Hindu pernah memuat nilai-nilai tauhid dan tanggung jawab akhlak. Tapi seperti agama-agama terdahulu yang tidak dijaga, Hindu kehilangan kendali atas teks-teks sucinya. Para penjaga agama menjadi pemilik agama, dan umat dibiarkan menyembah simbol, bukan pencipta. Ketika dakwah Islam datang, ia datang untuk membebaskan manusia dari simbol dan perantara. Islam mengembalikan hak manusia untuk menyembah langsung kepada penciptanya, tanpa patung, tanpa kasta, tanpa ritual perantara. Karena hanya kepada Allah lah segala ibadah harus ditujukan. Dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan karena itu, ketika seseorang dari kalangan Hindu memeluk Islam hari ini, sejatinya dia tidak sedang menghina warisan leluhurnya. Dia sedang kembali ke bentuk ajaran yang paling murni. Ia sedang menyambung kembali ajaran yang pernah dibawa oleh orang-orang suci di masa lalu, yang mungkin hari ini dikenal sebagai tokoh epik, tapi dulunya bisa jadi adalah nabi-nabi yang tidak kita kenal. Islam tidak memaksa orang untuk membuang sejarah mereka. Islam justru datang sebagai kunci yang membuka rahasia sejarah yang telah dikunci oleh penguasa, pendeta, dan elit kasta. Islam datang dengan Al-Quran sebagai verifikator kebenaran. Mana yang benar akan diakui, mana yang menyimpang akan diluruskan. Inilah waktu terbaik bagi dunia untuk mempelajari kembali warisan spiritual mereka, bukan untuk nostalgia, tapi untuk menjemput kebenaran. Untuk melihat apakah selama ini mereka hanya mewarisi simbol atau benar-benar menerima ajaran dari langit. Dalam Quran Surat Al-Isra 36
Allah memperingatkan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya sesungguhnya. Pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kini, kita tahu bahwa kebenaran tidak mengenal bangsa. Wahyu tidak terbatas pada satu ras, dan para nabi tidak hanya datang ke satu tanah. Mereka datang ke seluruh penjuru bumi, dan Islam hari ini adalah warisan mereka semua. Islam adalah agama yang menampung semua jejak nabi, memurnikannya dan menjaganya hingga akhir zaman. Maka ketika dunia bertanya, apakah Hindu adalah agama para nabi zaman dahulu? Jawabannya bukan pada bentuk yang kita lihat hari ini, tetapi pada substansi terdalam. Ajaran awalnya dan substansi itu tauhid, kebenaran, tanggung jawab moral, ibadah tanpa perantara, semuanya telah hidup kembali dalam Islam. Maka, jika umat Hindu mencari kebenaran sejati, jawaban itu telah datang sejak 14 abad yang lalu. Mereka hanya perlu kembali. Dan, jika kita jujur dalam menelusuri jejak-jejak itu, maka jelas bahwa umat Hindu, terutama mereka yang sungguh-sungguh mencari hakikat, tidak akan menemukan sesuatu yang asing dalam Islam. Bahkan mereka akan menemukan banyak kemiripan dalam struktur, nilai, dalam ajaran akhlak, dan dalam semangat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa tanpa sekutu. Yang membedakan hanyalah bentuk, bukan esensi. Bedanya adalah bahwa Islam datang sebagai penutup seluruh ajaran langit, sedangkan sistem-sistem yang lahir dari tahrif hanya menyisakan fragmen dari kebenaran yang telah dipelintir. Salah. Satu contoh nyata adalah konsep nama-nama Tuhan dalam tradisi Hindu. Mereka mengenal istilah nama rupa, yakni Tuhan yang dikenal melalui nama dan bentuk. Namun, dalam filsafat tertinggi mereka, dikenal pula konsep nirguna Brahman, Tuhan yang tidak bisa digambarkan dengan sifat-sifat duniawi, tidak punya bentuk, tidak punya perwujudan, dan tidak bisa dijadikan objek panca indera. Ini sangat sejalan dengan konsep Allah dalam Islam yang disebut dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi, Maha melihat. Namun dalam perkembangan selanjutnya yang ditonjolkan dalam praktik keagamaan justru bukan nirguna, melainkan saguna, yakni penggambaran Tuhan dalam bentuk dewa-dewa tertentu seperti Vishnu, Shiva, Brahma, Krishna dan lain-lain. Penggambaran ini bahkan diibaratkan sebagai penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia atau makhluk lain. Pola ini sangat mirip dengan doktrin Trinitas dalam Kristen, di mana Tuhan dianggap menjelma sebagai manusia dalam diri Yesus. Islam menolak semua bentuk penyembahan terhadap representasi Tuhan, karena representasi selalu menurunkan kemurnian. Begitu manusia diberi simbol, ia akan menyembah simbol itu dan melupakan hakikatnya. Dalam Quran surat Yunus ayat 18, Allah menggambarkan orang-orang musyrik berkata, "Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, padahal Allah tidak butuh perantara." Karena itu, Islam memerangi syirik bukan sekadar sebagai kesalahan teologisis, tapi sebagai bentuk penghinaan terhadap fitrah manusia yang diciptakan untuk mengenal Tuhan secara langsung. Dan Islam memerangi para perantara agama bukan semata karena kekeliruannya, tapi karena merekalah yang seringkali menjadi penghalang antara manusia dan Tuhan. Dalam konteks ini, kita harus menyadari bahwa ketika para pemuka agama Hindu mulai mengklaim bahwa hanya melalui ritual tertentu, hanya dengan bahasa Sanskerta, hanya di tempat tertentu, barulah seseorang bisa menyembah Tuhan, maka disitulah tauhid telah diganti dengan sistem. Disitulah kebenaran berubah menjadi industri. Dan di agama kehilangan cahayanya, Islam datang untuk memutus semua itu. Islam tidak membatasi ibadah pada bahasa atau kasta. Seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan sempurna tetap bisa diterima sholatnya. Seorang budak dan penguasa berdiri sejajar dalam saf sholat. Tidak ada kasta imam, tidak ada kasta pembaca kitab. Semua hamba Allah punya akses yang sama. Dan justru karena itu, Islam sangat mungkin menjadi jawaban spiritual bagi mereka yang hari ini terjebak dalam sistem agama. Warisan yang tidak lagi bisa menjawab pertanyaan dasar tentang hakikat Tuhan,
Ketika seseorang dari latar belakang Hindu mendengar bahwa Islam melarang penggambaran Tuhan, mereka akan terkejut, karena itu sejatinya ada dalam ajaran Hindu tertinggi. Ketika mereka tahu bahwa Islam melarang menyembah makhluk, mereka akan teringat bahwa dalam kitab Weda pun disebut bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak dilahirkan. Inilah tugas dakwah Islam modern, bukan untuk menyalahkan keyakinan orang lain secara frontal, tapi untuk membuka lembar-lembar sejarah yang telah terkunci, untuk menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama wahyu terakhir, tapi juga cahaya yang menerangi kembali sisi yang tersembunyi di balik mitos dan ritual. Dan kepada umat Islam sendiri, kita perlu pahami bahwa ketika kita berdialog dengan orang Hindu, kita bukan sedang mengajak mereka kepada sesuatu yang asing. Kita sedang mengajak mereka pulang. Kita sedang mengajak mereka untuk melihat ulang ajaran awal leluhur mereka, menyaringnya dari kesyirikan, dan menerima bahwa risalah tauhid itu telah sempurna dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Jangan remehkan makna ayat Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Allah memilih rasul-rasul dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Jika Allah memilih rasul dari kalangan manusia, mengapa tidak mungkin salah satu dari manusia pilihan itu pernah hidup di India ribuan tahun lalu dan menyampaikan tauhid kepada kaumnya? Kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu kisah hidupnya. Tapi jika kita temukan sisi ajaran tentang Tuhan yang Esa, larangan menyembah makhluk dan seruan kepada kesucian jiwa, maka besar kemungkinan di sana pernah berdiri seorang nabi yang menyeru kepada kebenaran, dan kita wajib mengimaninya, karena Allah telah menyatakan bahwa semua nabi membawa ajaran yang sama. Sembahlah Allah dan jauhilah sagut. Maka ketika dunia bertanya, apakah Hindu adalah agama para nabi zaman dahulu? Kita jawab dengan ilmu, bukan emosi, bahwa Hindu hari ini adalah hasil dari sejarah panjang, yang sebagian mungkin berasal dari wahyu, dan sebagian lagi dari penyimpangan, dan bahwa tugas Islam bukan menghapus sejarah mereka, tapi membersihkan dan menyempurnakannya. Sebab Islam bukan datang untuk membuat peradaban baru. Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada fitrah yang telah lama mereka abaikan. Salah satu aspek yang semakin menguatkan bahwa Hindu kuno adalah warisan ajaran tauhid yang kemudian diselewengkan adalah konsep wahyu dan kitab suci dalam tradisi Veda. Dalam tradisi Hindu, kitab Veda tidak dianggap sebagai hasil karangan manusia, melainkan sebagai wahyu ilahi. Ruti, kata Ruti sendiri berarti yang didengar, yang sangat mirip dengan konsep wahyu dalam Islam. Wahyu yang juga merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, bukan hasil pemikiran manusia. Dalam sistem Islam kita mengenal Al-Quran sebagai kitab terakhir yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali mereka yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 menyatakan, sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Ini sangat dekat dengan konsep suci dalam ajaran Veda, yang juga menganggap kitab mereka bukan produk manusia. Namun pertanyaannya, bagaimana kitab yang disebut wahyu dalam Hindu bisa memuat begitu banyak kontradiksi, bahkan menyimpang dari tauhid? Jawabannya adalah, karena Veda yang ada hari ini bukanlah teks orisinal yang benar-benar bersih dari intervensi manusia. Bahkan dalam tradisi Hindu sendiri, teks-teks Veda awalnya diwariskan secara lisan selama ratusan tahun sebelum akhirnya ditulis dalam bentuk tertulis. Proses oral seperti ini membuka kemungkinan besar terjadinya tahrif atau distorsi, baik disengaja maupun tidak. Para Brahmana adalah satu-satunya yang diperbolehkan mempelajari dan membaca teks Veda, dan mereka juga yang menafsirkan maknanya sesuai dengan kepentingan sosial politik saat itu. Maka tidak mengherankan bila ajaran tauhid yang ada dalam Veda kemudian dipelintir menjadi politeisme atau bahkan animisme yang dilegalkan sebagai bagian dari tradisi Hindu
Lebih jauh, dalam teks-teks sekunder seperti Purana dan Mahabharata, ajaran-ajaran yang berasal dari Veda telah dicampur adukan dengan kisah mitologi, legenda, dan kultus terhadap tokoh-tokoh yang diangkat menjadi dewa, seperti Krishna dan Rama. Padahal, dalam beberapa versi awal Purana, Krishna hanya digambarkan sebagai manusia bijak, pemimpin agung, dan guru spiritual, mirip sekali dengan gambaran seorang nabi. Begitu juga Rama. Dalam Ramayana, ia digambarkan sebagai raja, ideal, yang adil, bijak, dan taat pada hukum Tuhan, tapi kemudian generasi berikutnya mengangkatnya sebagai dewa, bahkan sebagai inkarnasi Tuhan. Ini sama persis seperti penyimpangan terhadap Nabi Isa alaihissalam yang awalnya hanya diakui sebagai utusan Allah, namun akhirnya diangkat sebagai anak Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pola penyimpangan wahyu terjadi berulang dalam sejarah umat manusia, dimulai dari risalah tauhid yang murni, diikuti oleh kepemimpinan moral dari nabi atau tokoh kebenaran, disusupi oleh kekuasaan spiritual yang memonopoli akses terhadap teks suci, lalu akhirnya dimanipulasi dan dipelintir agar menguntungkan golongan tertentu, dan Islam datang sebagai korektor, bukan untuk menyerang masa lalu, tapi untuk membersihkan dan menyelamatkan esensi wahyu yang masih tersisa. Itulah mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab yang menjelaskan segalanya. Quran Surat An-Nahl ayat 89 menyebutkan, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri dengan Al-Quran. Kita bisa menyaring mana ajaran dalam Hindu yang masih mengandung nilai kebenaran, dan mana yang jelas-jelas merupakan penyimpangan. Inilah pendekatan ilmiah yang harus kita ambil dalam menjawab pertanyaan besar. Benarkah Hindu adalah agama para nabi zaman dahulu? Kita juga tidak boleh menutup mata dari kenyataan bahwa ribuan orang dari latar belakang Hindu telah menemukan Islam bukan sebagai agama asing, tetapi sebagai cahaya yang menjawab kerinduan mereka terhadap Tuhan yang sejati. Mereka mendapati bahwa dalam Islam tidak ada penghambaan kepada manusia, tidak ada kasta, tidak ada ritual aneh yang mempersulit, dan yang paling penting, Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak memiliki perwujudan, dan tidak membutuhkan perantara. Sebagian besar mereka menyadari bahwa semua simbol, patung, dan dewa yang dulu mereka sembah sebenarnya tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan dalam hati. Mereka hanya melanjutkan ritual karena takut, karena warisan, atau karena tekanan sosial. Tapi ketika mereka mulai belajar Al-Quran, memahami keagungan Allah dan kebersihan tauhid dalam Islam, mereka tahu bahwa inilah kebenaran yang hilang dari kitab-kitab lama yang mereka baca. Dan ini bukan hal baru. Di masa Rasulullah pun ada umat dari berbagai agama dan latar belakang yang akhirnya masuk Islam karena mereka mengenali ajaran tauhid sebagai ajaran yang seharusnya. Bahkan dalam sejarah India sendiri, ribuan dari kasta rendah seperti Dalit dan Sudra memilih Islam sebagai jalan keluar dari sistem yang menindas. Islam memberikan mereka kehormatan yang tidak pernah mereka miliki dalam sistem kepercayaan sebelumnya. Dan fakta ini sangat penting. Orang-orang Hindu yang memeluk Islam tidak sedang mengkhianati budaya mereka, tetapi sedang menyambung kembali dengan bentuk asli ajaran Tuhan yang dulu pernah turun kepada nenek moyang mereka. Mereka bukan berpindah agama, tapi berpindah dari versi tahrif kepada versi wahyu yang terjaga. Maka penting bagi kita untuk menyampaikan Islam kepada mereka, bukan dengan kebencian, bukan dengan debat yang kasar, tetapi dengan ilmu, empati, dan hujah yang kuat. Kita harus mampu menunjukkan bahwa Islam bukan datang untuk merusak, tapi justru untuk menyelamatkan. Islam adalah warisan dari semua nabi, bukan milik satu ras, bukan milik Arab, tapi milik semua manusia yang menginginkan jalan kembali kepada Tuhan yang Esa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka
sembahlah aku. Jika semua rasul menyampaikan ajaran yang sama, maka Hindu awal yang pernah memuat ajaran tentang Tuhan tanpa rupa, tentang kehidupan setelah mati, tentang penyucian jiwa, dan tentang moralitas universal, sangat mungkin adalah sisa dari risalah langit. Maka tidak salah jika kita menyebut Hindu kuno adalah salah satu jalur yang pernah dilewati wahyu tauhid. Tapi seperti banyak agama lain, jalur itu kemudian dilupakan dan ditinggalkan. Hari ini, Islam membuka kembali jalur itu, bukan dengan memaksakan, tapi dengan menjelaskan, bukan dengan menghapus sejarah, tapi dengan membacanya ulang dalam cahaya Al-Quran. Dan siapa saja yang ingin kembali kepada Tuhan, tidak harus kehilangan identitasnya, tidak harus meninggalkan budayanya, asalkan dia siap meninggalkan syirik, meninggalkan penyembahan terhadap makhluk, dan kembali pada penyembahan yang murni kepada Allah, maka ia telah kembali ke jalan para nabi. Ketika kita menelusuri dengan jujur jejak keagamaan di India kuno, kita tidak bisa mengabaikan satu fakta mengejutkan lainnya. India adalah wilayah yang disebut sebagai pusat kebijaksanaan dunia oleh banyak penjelajah kuno. Bahkan banyak sejarawan muslim klasik seperti Al-Biruni yang menulis kitab Tahqiq Mali Al-Hain menyatakan bahwa banyak filsuf dan ahli hikmah India dahulu sangat dekat dengan prinsip-prinsip tauhid. Al-Biruni secara objektif mencatat bahwa ada kelompok-kelompok di India yang benar-benar menyembah Tuhan yang Maha Esa dan menolak segala bentuk perantara. Mereka mempraktikkan hidup zuhud, tidak mempersekutukan Tuhan dengan apapun, dan menjauhi bentuk ibadah yang bersifat fisik. Dan sayangnya, kelompok-kelompok ini kemudian dimarginalisasi dan tertelan oleh gelombang politeisme serta ritualisasi agama oleh kelompok Brahmana. Dan inilah yang menjadi pola umum dalam sejarah. Wahyu yang murni selalu berhadapan dengan sistem sosial yang kuat, dan ketika kekuasaan lebih berkuasa daripada wahyu, maka agama berubah fungsi dari jalan menuju Tuhan menjadi alat kontrol massa, dari cahaya untuk menyelamatkan umat menjadi simbol dominasi spiritual segelintir kelompok. Jika kita bandingkan dengan fenomena global, pola yang sama juga terjadi pada agama-agama besar dunia. Dalam Yahudi, ajaran Musa alaihi salam yang menyeru kepada tauhid dan ketaatan kepada Allah berubah menjadi kumpulan hukum-hukum kaku yang hanya bisa dipahami oleh kaum pendeta. Bahkan mereka sampai menulis kitab-kitab sekunder seperti Talmud yang dijadikan lebih tinggi daripada Taurat itu sendiri. Dalam Kristen, ajaran Nabi Isa alaihi salam yang sangat sederhana, menyembah Allah, berbuat kasih sayang, dan menjauhi dosa, berubah menjadi ajaran Trinitas yang penuh misteri, dogma sakramen, dan hierarki gereja. Padahal Nabi Isa sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dalam agama-agama timur seperti Buddha, Siddhartha Gautama sebenarnya mengajarkan disiplin diri, menolak persembahan kepada makhluk, dan menyeru kepada hidup yang sederhana. Tapi kemudian, ia disembah sebagai patung emas, dan ajarannya dijadikan alat ritual oleh para biksu yang hidup dalam sistem kuil yang kaya. Hal yang sama terjadi dalam Hindu, ajaran Sanatana Dharma, yang berarti jalan kebenaran abadi. Pada dasarnya adalah konsep ajaran moral, universal, dan ketundukan pada satu kekuatan ilahi, tapi kemudian berkembang menjadi ribuan ritual yang sangat jauh dari nilai awalnya. Islam datang memutus semua itu. Dalam Islam, tidak ada yang bisa menjadi perantara antara manusia dan Allah. Tidak ada imam besar yang bisa memonopoli wahyu. Tidak ada kasta yang mengklaim lebih suci. Dan yang lebih penting, wahyu terakhir, Al-Quran, diturunkan dalam bentuk tulisan sejak awal, dibaca oleh semua lapisan umat Islam, dan dijaga secara kolektif oleh hafalan dan tulisan umat dari generasi ke generasi. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Karena itulah, umat Islam hari ini adalah satu-satunya komunitas yang memiliki akses langsung terhadap kitab sucinya dalam bahasa aslinya, tanpa perubahan sedikit pun sejak diturunkan. Jika Hindu awal benar berasal dari ajaran para nabi, maka Islam adalah jalan kembali menuju bentuk ajaran itu
yang telah disempurnakan dan dijaga oleh Allah sendiri. Maka bukanlah sebuah penghinaan bagi seorang Hindu jika ia masuk Islam. Justru itu bentuk penghormatan tertinggi kepada warisan spiritual nenek moyangnya yang murni. Bahkan dalam sejarah India, banyak tokoh cendekia Hindu yang berpindah ke Islam. Justru setelah mempelajari naskah-naskah kuno, mereka secara mendalam, mereka menyadari bahwa ajaran awal nenek moyang mereka lebih dekat kepada Islam dibandingkan dengan Hindu versi modern. Mereka menemukan bahwa nilai seperti keadilan sosial, kesederhanaan, ibadah kepada Tuhan yang tak berwujud, serta penghormatan kepada wahyu, semuanya lebih jelas dalam Islam. Mereka tidak memeluk Islam karena tekanan, tapi karena ilmu, karena kesadaran, karena hidayah. Dan ini yang harus disadari oleh umat Islam hari ini. Kita bukan hanya penjaga Al-Quran, kita juga pewaris kebenaran dari semua nabi. Kita mewarisi ajaran Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang tidak kita kenal namanya. Kita adalah penggenap sejarah spiritual umat manusia. Maka ketika ada agama yang dalam sejarah awalnya pernah menyuarakan nilai tauhid, kita tidak menolaknya mentah-mentah. Kita baca, kita telaah, kita saring, dan kita arahkan bahwa bentuk yang sempurna dari semua ajaran itu ada dalam Islam. Kita tidak mengatakan bahwa Hindu yang sekarang adalah Islam, tidak, tapi kita mengatakan bahwa Hindu yang dulu, dalam bentuk yang paling awal, sangat mungkin merupakan warisan dari Nabi yang tidak kita ketahui namanya. Dan Islam datang bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar, kepada Allah yang Esa, tanpa sekutu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran, ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini bukan menolak semua nabi sebelumnya, tetapi menggabungkan semuanya dalam satu akidah, akidah tauhid. Hari ini, kita hidup di zaman keterbukaan. Siapapun bisa mengakses informasi, siapapun bisa membaca kembali sejarah agama dengan pendekatan yang ilmiah, dan siapapun yang jujur pada kebenaran akan sampai pada kesimpulan bahwa agama yang konsisten dalam menyeru kepada satu Tuhan yang tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berbentuk, dan tidak membutuhkan perantara, hanya satu, Islam. Maka ketika kita bicara tentang Hindu dan para nabi, kita tidak sedang membicarakan dua dunia yang sepenuhnya terpisah. Kita sedang membicarakan dua ujung dari satu jalur panjang yang pernah menyatu, tapi kemudian terpecah karena manusia. Dan hari ini, jalur itu telah dibuka kembali oleh cahaya Islam. Sejauh ini, kita telah menelusuri bahwa dalam struktur ajaran Hindu terdapat elemen-elemen kunci yang nyaris identik dengan prinsip tauhid dalam Islam. Tapi satu pertanyaan besar belum dijawab sepenuhnya. Apakah ada bukti konkret bahwa Nabi pernah diutus ke wilayah India? Dalam Islam, kita meyakini bahwa jumlah Nabi sangatlah banyak, bahkan mencapai ratusan ribu. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Ahmad bahwa jumlah Nabi mencapai 1:20 dan Rasul sebanyak ke-315. Namun, Allah hanya menyebut sebagian kecil dari mereka dalam Al-Quran. Quran Surat Ghafir ayat 78 menyatakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ini adalah pengakuan langsung dari Allah bahwa banyak nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam kitabnya. Maka tidaklah mustahil bahwa di antara para nabi itu ada yang diutus ke wilayah timur, ke dataran India, ke lembah sungai Indus, bahkan ke daerah-daerah Asia Tenggara. Dan ajaran-ajaran para nabi tersebut masih menyisakan jejak dalam bentuk lisan, mitos, atau bahkan sistem budaya lokal. Kita ambil satu contoh penting. Tokoh yang disebut sebagai Manu dalam literatur Hindu, dalam kitab Manava Dharma Sastra atau Hukum Manu, disebutkan bahwa Manu adalah manusia pertama yang menerima wahyu dan menetapkan hukum ilahi. Ia digambarkan sebagai sosok yang membimbing umat manusia setelah bencana banjir besar. Apakah ini kebetulan? Dalam narasi Islam, kita mengenal Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang pertama yang menerima syariat setelah bencana banjir besar. Ia membuat kapal
menyelamatkan umatnya yang beriman, dan memulai kembali peradaban manusia. Bahkan Al-Quran menceritakan detail tentang perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang hewan dari setiap jenis untuk diselamatkan dari azab air bah. Jika kita cermat, narasi tentang Manu bukan sekadar legenda lokal, tapi kemungkinan merupakan distorsi sejarah dari risalah Nabi Nuh yang diceritakan ulang secara turun-temurun, lalu dibingkai dengan kosakata dan metafora khas budaya India. Begitu pula dengan konsep reinkarnasi yang dipegang oleh umat Hindu. Bisa jadi itu merupakan distorsi dari keyakinan hari kiamat dan kebangkitan kembali dalam ajaran para nabi, yang lalu dimaknai ulang oleh generasi berikutnya menjadi siklus kelahiran ulang di dunia. Artinya, umat Hindu hari ini mungkin sedang memegang serpihan kebenaran dari masa lalu yang telah terdistorsi oleh waktu, kuasa, dan ketidaktahuan, dan Islam datang sebagai kunci utama untuk menyusun kembali kepingan-kepingan itu menjadi bentuk aslinya. Sebagaimana Al-Quran mengoreksi cerita-cerita Bani Israel dalam Taurat dan Injil yang telah diubah, begitu juga Islam bisa digunakan sebagai standar untuk menilai dan mengembalikan nilai-nilai yang masih tersisa dalam teks-teks kuno di luar Arab. Bukan untuk meremehkan agama lain, tapi untuk menyelamatkan jejak wahyu yang masih tersisa dari zaman purba. Dan ini menjadi PR besar bagi para da'i, ilmuwan muslim, dan peneliti sejarah Islam untuk menggali ulang sumber-sumber ajaran dunia non-Abrahamik dengan standar tauhid sebagai barometer kebenaran, agar semakin banyak manusia yang sadar bahwa Islam bukan agama milik Arab, tapi milik seluruh umat manusia, dan bahwa semua nabi membawa pesan yang sama, menyembah Allah saja, dan menjauhi taghut. Hari ini, kebangkitan Islam tidak hanya terjadi di dunia Arab, tapi juga di India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan bahkan di kalangan diaspora Hindu di Eropa dan Amerika. Mereka mulai mempertanyakan ajaran politeisme, mulai mencari sumber spiritual yang lebih rasional, lebih lurus, dan lebih menyeluruh. Dan ketika mereka sampai pada Al-Quran, mereka temukan semua pertanyaan itu terjawab. Mengapa Tuhan tidak bisa digambarkan? Mengapa manusia tidak boleh menyembah ciptaan? Mengapa hidup ini ada ujungnya? Mengapa kebaikan dan kejahatan harus dibalas? Semua terjawab dengan ringkas, tegas, dan dalam oleh Al-Quran, tanpa perlu mitos, tanpa perlu kasta, tanpa ritual membingungkan. Dan ketika mereka menyadari bahwa semua nabi membawa ajaran yang sama, maka mereka akan mengerti bahwa Islam bukan pesaing kepercayaan mereka, tapi pelurusnya, pengembalian bentuk asli dari apa yang pernah dibawa oleh tokoh-tokoh spiritual kuno yang selama ini mereka hormati. Bahkan bisa jadi, Brahma yang mereka kenal sebagai pencipta semesta dulunya hanyalah nama untuk Allah dalam dialek mereka yang kemudian dikultuskan. Begitu pula dengan nama-nama dewa lainnya yang mungkin berasal dari nama para nabi, wali, atau orang suci yang lama-kelamaan berubah jadi objek ibadah. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, bahwa syirik pertama kali muncul dari pemuliaan terhadap orang-orang saleh yang kemudian dibuatkan patung dan akhirnya disembah. Riwayat ini sahih dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Quran Surat Nuh ayat 23 mengenai patung Wat, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr. Maka umat Islam tidak boleh terpancing oleh sikap ekstrem, tidak boleh menghina keyakinan orang lain tanpa ilmu, tapi juga tidak boleh mengakui semua agama sebagai jalan yang sama. Islam memosisikan dirinya sebagai penyaring wahyu dari semua zaman. Semua nabi mengajarkan Islam dalam makna tunduk kepada Allah, dan semua umat yang menyimpang dari itu telah menyimpang dari jalan kenabian. Jadi, apakah Hindu adalah agama para nabi zaman dahulu? Jawaban jujurnya adalah, mungkin jika yang dimaksud adalah Hindu dalam bentuk paling awal, yang mengajarkan satu Tuhan, moralitas, dan hari pembalasan. Tapi Hindu yang hari ini telah terlalu jauh dari nilai itu, dan satu-satunya jalan untuk kembali kepada risalah langit yang murni adalah melalui Islam, karena Islam menjaga kitab sucinya secara lisan
dan tulisan, memuliakan semua nabi tanpa membeda-bedakan, menyeru kepada satu Tuhan tanpa rupa, menolak seluruh bentuk penghambaan kepada ciptaan, menyeru kepada akhlak universal dan keadilan sosial, dan menjanjikan keselamatan akhirat, bukan sekadar kebahagiaan dunia. Maka tugas kita bukan lagi mencari siapa yang benar, tapi apakah kita siap meninggalkan sistem yang dibangun oleh manusia untuk kembali kepada sistem yang diturunkan oleh Tuhan. Salah satu elemen penting yang harus kita soroti adalah bagaimana sistem kasta dalam Hindu menjadi indikator paling nyata bahwa ajaran tauhid telah rusak oleh kepentingan elit spiritual dan politik di masa awal. Sistem ini tidak dikenal, bahkan dalam kitab Veda tertua, struktur masyarakat hanya dibagi berdasarkan fungsi dan tidak bersifat keturunan. Tapi lambat laun, fungsi ini berubah menjadi hierarki yang mengunci seseorang dalam nasib sosialnya. Kita bandingkan dengan Islam. Sejak awal, Islam menghancurkan struktur kasta secara total. Rasulullah menyampaikan dalam khutbah terakhirnya, "Wahai manusia, Tuhan kalian satu, dan Bapa kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, dan tidak pula yang hitam atas yang putih, kecuali dengan takwa." Ini bukan sekadar pernyataan sosial, ini adalah revolusi spiritual yang meluruskan kembali kerusakan tatanan agama sebelumnya, termasuk yang terjadi di India, sebab tauhid tidak pernah kompatibel dengan kasta. Dalam konsep tauhid, semua manusia adalah makhluk Allah yang setara di hadapannya. Tidak ada perantara, tidak ada kelompok eksklusif yang lebih dekat kepada Tuhan, hanya karena lahir dari keluarga tertentu. Dalam banyak tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu alasan utama mengapa umat terdahulu dihancurkan adalah karena mereka mengubah agama menjadi alat kekuasaan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 44, Allah mencela para ulama Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak menyampaikan wahyu Allah. Mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka menjual ayat-ayatnya dengan harga murah. Bukankah ini yang juga terjadi dalam sejarah Hindu, di mana para Brahmana menjadikan diri mereka sebagai penjaga kitab suci, melarang kasta lain untuk membaca Veda, dan menetapkan ritual-ritual rumit yang hanya bisa dijalankan dengan imbalan harta? Lebih menyedihkan lagi, ajaran-ajaran luhur yang mungkin berasal dari risalah tauhid itu dimonopoli oleh mereka, lalu ditransformasikan menjadi sistem ibadah simbolik yang terpisah dari esensi. Disinilah umat Hindu tersesat, bukan karena niat, tapi karena sistem. Mereka tidak lagi tahu apa itu tauhid. Karena itu, tidak pernah diajarkan. Yang mereka tahu hanyalah sembah patang, laksanakan upacara, dan patuhi kasta. Dan disinilah Islam hadir sebagai cahaya penyelamat. Islam bukan hanya menawarkan konsep ketuhanan yang lurus, tapi juga sistem sosial yang membebaskan. Dalam Islam, seorang budak seperti Bilal bin Rabah bisa menjadi muadzin Rasulullah dan sahabat utama. Seorang wanita miskin seperti Sumayyah mendapat gelar syahidah pertama. Seorang mantan penyembah berhala seperti Umar bin Khattab menjadi khalifah yang paling ditakuti oleh dunia. Semua ini mustahil dalam sistem kasta. Maka bukan sebuah kebetulan bila jutaan orang dari kasta bawah di India memilih Islam. Bahkan hingga hari ini, mereka sadar bahwa hanya Islam yang benar-benar membebaskan mereka secara spiritual dan sosial. Mereka bukan pindah agama, mereka sedang kembali menjadi manusia. Dan perlu ditegaskan, Islam tidak hanya memperbaiki keyakinan pribadi, tapi juga memperbaiki sejarah yang telah diselewengkan. Islam adalah satu-satunya agama yang berani menyatakan bahwa nabi-nabi terdahulu telah datang ke berbagai penjuru bumi, dan bahwa semua nabi itu membawa satu risalah, La ilaha illallah. Bahkan dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 36 disibatkan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kalimat ini berlaku global, termasuk untuk umat di wilayah India, Asia Timur, Afrika, Eropa, dan seluruh penjuru dunia. Maka kita meyakini, pernah ada nabi yang diutus ke India,
mungkin lebih dari satu, dan mereka membawa risalah tauhid. Tapi setelah mereka wafat, kaum mereka mulai membuat simbol-simbol patang-pat dan mengagungkan manusia melebihi batas, persis seperti yang terjadi di wilayah Bani Israel. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berulang kali menceritakan bagaimana umat terdahulu membunuh nabi mereka sendiri, mengingkari kitab, dan mengubah syariat menjadi alat kekuasaan. Pola-pola ini identik, hanya konteks budayanya yang berbeda. Kini, di zaman ini, Allah telah mengembalikan kebenaran itu dalam satu agama yang terjaga. Islam tidak lagi bergantung pada imam tertentu, tidak hanya bisa diakses oleh kaum tertentu, tapi terbuka untuk siapapun asal dia ingin mencari kebenaran. Dan ini menjadi tugas besar kita bersama, menyampaikan bahwa Islam bukan agama asing, tapi agama fitrah, agama yang meluruskan, bukan menggantikan, agama yang menyempurnakan, bukan memutus sejarah. Maka, jika ada orang Hindu hari ini yang mulai gelisah, yang mulai mempertanyakan kenapa ada begitu banyak dewa, kenapa Tuhan harus memiliki rupa, kenapa manusia dibagi-bagi seperti barang, kenapa ibadah menjadi ritual tak bermakna. Itulah fitrah yang sedang bicara, dan kita wajib menyambutnya dengan Islam. Kita tunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Kita ajarkan bahwa setiap manusia bisa langsung berdoa tanpa perlu pendeta. Kita perlihatkan bahwa Islam adalah jalan yang murni, bersih dari simbol, dan jujur dalam tauhid. Kenapa jejak tauhid dalam agama Hindu tidak pernah diakui secara terbuka oleh umat Islam pada masa kini? Jawaban utamanya ada pada dua faktor besar. Kurangnya kajian serius dari umat Islam sendiri tentang teks-teks tua di luar Arab, upaya sistematis dari elit spiritual Hindu untuk menghapus jejak tauhid dan mempertahankan sistem politeisme demi mempertahankan otoritas mereka. Kita bahas faktor pertama lebih dahulu. Sebagian umat Islam hari ini terjebak dalam cara berpikir bahwa Islam hanya milik Timur Tengah, padahal Islam adalah milik langit, bukan milik wilayah. Nabi Muhammad tidak diutus untuk bangsa Arab saja. Quran Surat Saba ayat 28 menjelaskan, "Dan kami tidak mengutusmu, melainkan kepada seluruh umat manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan." Banyak Muslim yang membatasi sejarah Islam hanya pada kisah Bani Israel dan para nabi yang disebut dalam Al-Quran. Padahal, ayat-ayat Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan bahwa banyak nabi tidak disebutkan namanya. Maka sangat mungkin bahwa di wilayah India, China, bahkan di pelosok Nusantara pernah diutus seorang nabi yang membawa risalah tauhid. Namun karena keterbatasan bahasa, budaya, dan wilayah, umat Islam belum banyak yang menggali jejak-jejak kenabian di luar tanah Arab dan wilayah Syam. Akibatnya, narasi besar tauhid global hanya berhenti pada Timur Tengah, dan jejak-jejak tauhid dalam Hindu, Buddha, dan agama-agama lokal lainnya dibiarkan terlupakan atau lebih parah, ditolak mentah-mentah karena dianggap bukan bagian dari Islam. Padahal seharusnya kita sebagai pewaris ajaran Nabi Muhammad harus menjadi arsitek sejarah spiritual dunia. Kita harus menelusuri sisa-sisa wahyu yang tercecer dalam budaya-budaya tua dan menyambungkannya kembali dengan tali Islam yang kokoh. Lalu faktor kedua yang tak kalah penting adalah upaya para elit agama di luar Islam untuk memutus keterkaitan umat mereka dengan tauhid. Hal ini bukan teori konspirasi, melainkan fakta sejarah yang bisa ditelusuri. Dalam Hindu, sejak era Brahmana menguasai kuil dan ritual, mereka melarang pembacaan Veda oleh kasta rendah. Bahkan orang Sudra yang ketahuan membaca kitab suci bisa dikenai hukuman fisik. Mereka juga memonopoli bahasa Sanskerta agar hanya golongan atas yang bisa mengakses wahyu. Dan setiap kali muncul gerakan spiritual yang mengarah pada tauhid, mereka stigmatisasi sebagai bidah atau gerakan sesat. Contoh paling nyata adalah gerakan bakti di India yang menyeru kepada cinta Tuhan tanpa ritual, tanpa kasta, dan tanpa perantara. Banyak tokoh bakti secara tegas menolak pemujaan dewa-dewa
dan mengajarkan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Namun, gerakan ini tidak diberi ruang dalam arus utama Hindu. Bahkan sebagian ajarannya dianggap menyimpang. Begitu pula dengan tokoh seperti Kabir dan Nanak yang mengajak pada penyucian diri dan menolak sistem kasta. Mereka berbicara tentang Tuhan yang esa, yang tidak berwujud, tidak bisa disembah lewat patung, dan tidak membutuhkan upacara rumit. Tapi karena ajaran mereka mengganggu status quo, maka mereka dipojokkan. Bahkan keturunan ideologinya pun seperti kaum Sikh akhirnya membentuk agama tersendiri karena tekanan sosial dan politik. Jika kita lihat secara jernih, semua ajaran ini sebenarnya sedang bergerak menuju cahaya tauhid, tapi mereka tersesat di persimpangan jalan karena tidak ada yang mengarahkan mereka kepada Al-Quran. Tidak ada yang membuka pintu dan menunjukkan bahwa jawaban yang mereka cari sebenarnya telah ada dan sempurna dalam Islam. Inilah tugas berat umat Islam hari ini, bukan hanya menghafal ayat, tapi menjadi penjaga sejarah spiritual dunia. Kita harus mampu mengkaji agama tua, menggali nilai-nilai tauhid yang tersisa, dan menyambungkannya kepada risalah Nabi Muhammad. Bukan untuk mencampur adukan agama, tapi untuk menyelamatkan umat manusia dari sistem yang telah memanipulasi wahyu. Sebab Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213, manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kalimat pertama sangat penting. Manusia itu adalah umat yang satu. Artinya, sejak awal manusia menerima satu ajaran tauhid, tapi karena penyimpangan lahirlah banyak bentuk agama yang saling bertentangan. Islam bukan satu dari sekian agama. Islam adalah bentuk asli, sedang yang lainnya adalah versi rusaknya. Lalu, apa hikmah terbesar dari semua ini? Bahwa Islam adalah satu-satunya jalan kembali kepada risalah awal para nabi, dan bahwa Hindu dalam bentuk purba dan aslinya sangat mungkin pernah menjadi media penyampaian wahyu yang murni, namun karena tahrif, mitologi, dominasi sosial, dan kepentingan kekuasaan, ajarannya berubah menjadi politeisme dan ritual kosong. Hari ini, hanya Islam yang menyimpan kunci untuk membuka semua itu. Kunci untuk menyambung kembali sejarah yang terputus. Kunci untuk membersihkan kembali ajaran lama dari debu-debu syirik dan tahayul. Dan kunci untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada patung, bintang, arwah, dan sistem. Dan ketika seorang Hindu hari ini memeluk Islam, ia bukan sedang mengkhianati nenek moyangnya. Ia justru sedang menyelamatkan warisan spiritual mereka dari kehancuran. Satu hal yang sangat penting, namun jarang dibahas secara serius, adalah kesiman. Kosakata spiritual antara Hindu kuno dan konsep Islam, yang menunjukkan kemungkinan adanya titik pertemuan di masa lampau, yang terputus oleh zaman dan politik. Misalnya, dalam bahasa Sanskerta, istilah Ishwar atau Parameshwar sering digunakan untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Kata ini berasal dari akar kata is, yang berarti menguasai atau memerintah. Dalam pengertiannya yang paling awal, Iswar bukanlah sosok berwujud, bukan juga dewa beratribut manusia, melainkan entitas tunggal yang transenden dan tidak terlihat. Bandingkan dengan konsep Allah dalam Islam, Allah bukan sekadar Tuhan dalam bahasa Arab. Ia adalah nama zat yang tidak bisa dibagi atau disamakan dengan makhluk manapun. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dikatakan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Apakah mungkin kata Iswar adalah cara lidah lokal India menyebut Tuhan yang sama, sebelum akhirnya istilah itu dirusak oleh pemahaman antropomorfis? Begitu pula dengan istilah Brahman dalam ajaran Vedanta. Brahman digambarkan sebagai realitas tertinggi yang tidak terbatas, tidak berbentuk, dan melampaui segala kategori. Ia bukan bagian dari dunia fisik, tidak terikat waktu dan ruang, dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Deskripsi ini
sangat mirip dengan konsep tanzih dalam Islam, yaitu pengesaan Allah dengan menafikan seluruh sifat makhluk darinya, bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun, tidak berada di dalam ciptaannya, dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia sepenuhnya. Tentu saja, pemahaman ini kemudian dikaburkan oleh konsep Trimurti dalam Hindu, Brahma, Vishnu, dan Shiva, yang merupakan personifikasi dari kekuatan Brahman dalam penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Tapi sangat mungkin bahwa pemikiran tentang Trimurti ini baru muncul setelah ajaran Tauhid awal itu diselewengkan oleh elit spiritual yang ingin menyederhanakan pemahaman masyarakat lewat simbolisme dan kemudian berubah menjadi politeisme. Jejak Tauhid ini tidak hanya terekam dalam konsep ketuhanan, tapi juga dalam doa-doa dan ajaran moral Hindu kuno. Contohnya, dalam kitab Yajurveda terdapat kalimat Ekam Evat Vityam Dia Satu tanpa yang kedua. Kalimat ini seakan menegaskan bahwa Tuhan itu tunggal, tidak ada sekutu, tidak ada duanya. Apakah ini kebetulan atau sebuah pernyataan yang berasal dari ajaran wahyu sebelum dirusak oleh tangan manusia? Begitu pula dalam Atharva Veda terdapat doa yang menyebutkan Tuhan yang tak terlihat, yang menciptakan langit dan bumi. Ini sangat mirip dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Semua ini adalah bukti linguistik, teologisis, dan filosofis, bahwa di balik agama tua, ada akar wahyu yang sama. Dan akar itu berasal dari Tuhan yang satu, yang mengutus nabi-nabi ke seluruh penjuru bumi. Maka tidak berlebihan bila kita katakan bahwa Hindu kuno kemungkinan besar adalah bentuk awal dari agama wahyu, yang kemudian membelok oleh waktu, budaya, dan kepentingan manusia. Dan jika itu benar, maka Islam hari ini bukanlah agama baru. Ia adalah versi terakhir, utuh, dan tidak tercampur dari semua ajaran Tauhid yang pernah diturunkan Allah kepada umat manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan kebenaran ini tetap terkubur? Apakah kita akan terus membiarkan miliaran manusia mencari Tuhan dalam patung, dalam nyanyian-nyanyian suci yang tak lagi dimengerti, dan dalam sistem sosial yang membelenggu? Atau kita, sebagai umat Islam, akan menjadi pembuka jalan untuk menghubungkan kembali sejarah yang tercerai-berai ini? Maka mulai hari ini, marilah kita ubah cara kita berdakwah. Jangan hanya menyuruh orang masuk Islam, tapi jelaskan kepada mereka bahwa Islam adalah warisan asli dari semua nabi, bahwa Islam bukan milik bangsa Arab, tapi milik siapapun yang ingin kembali menyembah Tuhan yang satu, tanpa perantara, tanpa kasta, dan tanpa keraguan. Dan kepada umat Hindu yang mulai bertanya, mulai gelisah, mulai mencari, sampaikan kepada mereka, kalian tidak sedang mengkhianati ajaran nenek moyang kalian. Kalian sedang menghidupkan kembali bentuk aslinya. Kalian sedang kembali ke rumah, karena Tuhan yang kalian cari selama ribuan tahun. Sejak generasi pertama di dataran India, masih tetap esa, masih tetap hidup, masih tetap menjawab doa. Dan kini, Dia memperkenalkan dirinya secara sempurna lewat firman-Nya dalam Islam. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah misi peradaban, menyambung kembali jejak yang hilang, menyelamatkan warisan wahyu dari kepunahan, dan mengajak seluruh umat manusia kembali kepada Tauhid yang murni. Kita belum menyentuh satu aspek yang krusial dan sering diabaikan, peran iblis dan tipu daya syirik dalam pergeseran ajaran Tauhid menjadi penyembahan makhluk. Sebab kerusakan sistem keagamaan, baik dalam Hindu, Yunani, Mesir, maupun Babilonia, selalu bermula dari penyimpangan kecil yang dibiarkan membesar. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 22, iblis berkata di hari kiamat, aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, melainkan aku hanya menyeru kalian, lalu kalian menyambut seruanku. Maka iblis tidak perlu memaksa manusia untuk menyembahnya. Ia cukup menyesatkan langkah pertama. Dan dalam sejarah umat manusia, langkah awal itu sering berbentuk pemujaan terhadap orang-orang saleh, lalu meningkat menjadi pengkultusan, pembuatan patung, ritualisasi, dan akhirnya penyembahan. Persis seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu
Abbas tentang sebab turunnya Quran Surat Nuh, ayat 23, bahwa nama-nama seperti Wad, Suwa, Yakhuts, Yauk dan Nasr adalah nama orang-orang saleh yang dijadikan simbol oleh kaumnya. Lalu dibuatkan patung, kemudian disembah generasi setelahnya. Dari sinilah syirik pertama kali lahir di muka bumi. Apakah hal ini asing bagi sejarah Hindu? Tidak, bahkan sangat identik. Nama-nama dewa dalam Hindu seperti Rama, Krishna, Hanuman, Ganesha, dan lainnya sangat mungkin pada mulanya adalah tokoh spiritual atau pemimpin masyarakat yang dihormati karena ketakwaannya. Tapi seiring waktu, mereka diangkat menjadi simbol kekuatan, lalu diberi cerita alegoris, hingga akhirnya disembah secara literal. Maka ketika kita melihat patung dewa dengan banyak tangan, berkepala gajah, atau menunggangi binatang sakral, itu bukan lagi bentuk ajaran murni, tapi produk tafsir manusia terhadap simbol-simbol spiritual masa lampau. Dan disinilah peran Islam kembali menjadi terang. Islam tidak pernah mengizinkan simbolisasi Tuhan. Tidak boleh ada patung, tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada perantara dalam ibadah. Sebab Islam tahu bahwa kesyirikan tidak lahir dari niat menyekutukan Tuhan, tapi dari usaha menyederhanakan Tuhan untuk dipahami manusia. Inilah celah yang dimanfaatkan iblis sepanjang sejarah. Karena itulah Islam mengunci semua jalan menuju syirik. Tidak boleh mengagungkan kuburan, sekalipun itu kuburan Nabi. Tidak boleh mengangkat manusia menjadi pembawa doa kepada Tuhan. Tidak boleh menyifati Tuhan dengan rupa makhluk. Tidak boleh menyembah Allah melalui simbol-simbol yang diciptakan manusia. Semuanya ditutup dengan prinsip La ilaha illallah. Bahkan Rasulullah sendiri melarang sahabatnya untuk berlebihan dalam memujinya. Beliau bersabda, "Jangan kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Bandingkan dengan budaya yang menjadikan manusia sebagai dewa. Para nabi diubah menjadi inkarnasi Tuhan, orang saleh dijadikan perantara doa, dan para biksu, pendeta, atau brahmana dijadikan pengampun dosa umatnya. Semua ini adalah bentuk penyimpangan terstruktur dari tauhid menuju tatanan agama yang dikendalikan manusia. Itulah sebabnya Islam sangat keras dalam menjaga batas antara Tuhan dan makhluk, agar sistem tauhid yang diwariskan oleh semua nabi tidak mengalami kerusakan seperti sebelumnya. Dan itulah juga yang membedakan Islam dengan semua bentuk agama-agama lain yang masih eksis hingga hari ini. Islam menjaga kitab sucinya dari perubahan. Islam menjaga sejarah nabi-nabinya dengan sanad yang bersambung. Islam menjaga batas antara wahyu dan pendapat ulama. Islam menjaga umatnya dari menuhankan simbol dan tokoh. Sementara di luar Islam, batas ini sudah runtuh dalam agama lain. Kitab suci mereka tidak lagi dalam bahasa asli. Dalam agama lain, tidak ada sistem sanad yang menjaga riwayat dengan akurat. Dalam agama lain, antara wahyu dan tafsir manusia bercampur menjadi satu. Dan dalam agama lain, simbol-simbol spiritual berubah menjadi objek penyembahan. Maka bila seseorang bertanya, "Mengapa saya harus masuk Islam?" Jawabannya bukan karena Islam lebih populer, bukan karena Islam menang jumlah, tapi karena Islam adalah satu-satunya agama yang masih memegang kunci ajaran asli dari semua nabi dan bagi umat Hindu yang hari ini mulai merasa resah terhadap ritual yang tidak lagi dipahami, terhadap sistem kasta yang menindas, terhadap mitologi yang tidak rasional. Islam adalah jawaban dari semua itu. Islam bukan sekadar agama baru. Islam adalah pengembalian sejarah spiritual manusia ke jalurnya. Islam bukan kompetitor. Hindu, Islam adalah pelurusnya. Islam bukan sekadar agama Arab, tapi warisan semua nabi, termasuk yang pernah datang ke dataran India. Maka, siapapun yang memeluk Islam dari agama-agama lama seperti Hindu, mereka tidak sedang menghina masa lalu mereka, tapi mereka sedang menyelamatkan makna sejati dari ajaran nenek moyang mereka yang tertimbun debu-debu sejarah. Allah tidak melihat nama agama di KTP seseorang, tapi Allah melihat apakah ia menyembahnya tanpa sekutu.
tanpa simbol, tanpa patung, tanpa perantara, dan tanpa dogma buatan manusia. Dan itu semua hanya bisa ditemukan dalam Islam setelah kita membongkar lembar demi lembar sejarah yang selama ini tersembunyi. Kita sampai pada satu kesimpulan besar yang tak bisa dibantah oleh siapapun yang jujur pada data, teks, dan fitrah, bahwa tauhid bukan milik Islam semata, melainkan warisan semua nabi sepanjang zaman. Bahwa banyak agama tua, termasuk Hindu kuno, menyimpan serpihan-serpihan kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah, namun telah terdistorsi oleh waktu dan tangan manusia. Namun Allah, dengan rahmat dan hikmahnya, menurunkan Islam sebagai penutup, penyaring, dan pelurus dari seluruh jejak wahyu yang terserak. Islam bukan sekadar kelanjutan sejarah, tetapi pengembalian makna dari ajaran semua nabi, dari Adam hingga Nabi Muhammad. Maka, siapapun yang kembali kepada Islam, sesungguhnya ia sedang kembali kepada fitrah, kepada kebenaran yang telah ditanamkan sejak masa purba, yang telah dikaburkan oleh patung, kasta, mitologi, dan sistem. Dan kepada kaum muslimin, dokumenter ini adalah peringatan. Jangan pernah batasi dakwah hanya pada simbol dan wilayah. Jangan biarkan umat manusia tersesat di jalan agama lama yang telah kehilangan arah. Jadilah penjaga sejarah tauhid dunia, bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu, bukan dengan cercaan, tapi dengan hujah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengembalikan manusia kepada satu Tuhan yang esa, tanpa sekutu, karena di atas bumi ini, hanya satu agama yang masih memegang itu dengan sempurna. Islam. Jejak para nabi mungkin telah terhapus di atas batu-batu kuil kuno. Naskah mereka mungkin telah dilenyapkan atau diubah. Dan nama mereka mungkin telah berubah menjadi dewa-dewa yang disembah, tapi kebenaran tak pernah mati. Dan kini, kitalah generasi yang mewarisi cahaya itu. Maka jangan biarkan dunia hidup dalam kegelapan yang diwarisi oleh kebohongan ribuan tahun. Sebarkan risalah ini, bagikan kepada mereka yang masih mencari. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari penyambung sejarah yang tersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Kita akan terus menggali rahasia-rahasia sejarah Islam yang tak pernah dibahas di ruang publik, berdasarkan riwayat syahih, tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan fakta yang selama ini dikubur. Sampai jumpa di dokumenter selanjutnya, karena sejarah tidak pernah berbohong. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.